Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, "Thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah." 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir, singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunya. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunya illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling jegal-menjegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma
min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini? Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Ada sebuah doa yang sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, La tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan setiap di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Subhanallah, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW pertama memerintahkan Mu'adz bin Jabal supaya jangan meninggalkannya setiap setelah selesai sholat. Itu menunjukkan bahwa ini perkara yang bukan perkara yang sepele, tapi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu ya Allah. Untuk mengingat Allah butuh bantuan kepada dari Allah, ya. Untuk mengingat Allah sangat butuh bantuan dari Allah. Bagaimana tidak ya akhi? Dalam kehidupan kita selalu banyak berpikir tentang dunia dan dunia. Kesibukan dunia membuat kita lalai, sehingga akhirnya kita seringkali lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir itu subhanallah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. Dan lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persediakan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Ketika kita dalam kehidupan kita tidak dibantu oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, dijadikannya kita senantiasa lupa. Terlebih syaitan tidak ingin kita senantiasa mengingat Allah. Ketika seseorang masuk rumah, sering kita lupa untuk membaca bismillah, berzikir kepada Allah. Akhirnya setan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Ketika kita makan, setan berusaha untuk menjadikan kita lupa. Agar kenapa? Agar setan bisa ikut makan bersama kita, sehingga ia pun betah bersama kita. Ketika kita di waktu pagi dan petang, seringkali kita lupa untuk membaca zikir pagi dan petang. Oleh karena itu, ya akhal Islam, betapa butuhnya kita kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau, ya Allah. Karena zikir adalah kebahagiaan hati kita. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa syukurika, dan bantu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Syukur adalah pengakuan dengan hati akan kenikmatan itu dari Allah semuanya. Syukur adalah ucapan pujian lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap alhamdulillah. Syukur adalah penggunaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
ya untuk senantiasa ya akal Islam mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak sekali. Lihatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tak pernah ada berhenti. Setiap detiknya, setiap saatnya senantiasa kita menghirup oksigen. Jantung kita terus berdenyut, darah kita terus mengalir. Bayangkan kenikmatan itu tak pernah ada henti-hentinya kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak seperti itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Butuh kepada mujahadah, butuh kepada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, wa husni ibadatika. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah? Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak diberikan keikhlasan dalam ibadahnya? Maka dari itu ya akhi, ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang melakukan sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan bisa memperbagus sholatnya. Barangkali ia tidak khusyuk, barangkali ia tidak ikhlas, barangkali ia tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, doa ini agung sekali dalam kehidupan. Kita butuh bantuan Allah. Bahkan dalam makan kita, dalam minum kita, dalam tidur kita, kita butuh bantuan Allah ya akhi. Kalau bukan karena Allah yang membantu semuanya, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Oleh karena itulah, ucapan yang hendaknya kita banyak-banyak mengucapkannya, yang itu merupakan kanzun min kunuzil jannah, yaitu harta karun dari harta-harta karun surga. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadah diriku kepadamu. Insya Allah dengan seperti itu kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Kita bisa berbakti kepada orang tua, kita pun bisa beramal saleh, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Karena itu hakikatnya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Allah dalam kehidupan kita. Terlebih dibantu untuk senantiasa berzikir, dibantu untuk mensyukuri nikmat, dan dibantu untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya
tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda. Kezaliman. Tahu, kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah, karena merasa sempit hidupnya dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali, tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar, lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.